Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audio Liksan dengan NIM 4212301058. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum C, yaitu proses sekuensial, dengan tujuan mengimplementasikan kontrol sekuensial pada DCS, terus mampu menggunakan dan memahami cara kerja function block ST32, dan lebih memahami proses sekuensial pada unit CO2 reformal. Nah, setelah saya menjalankan nanti, saya tuh jadi tahu ST32 itu adalah sequenceable, yang dimana cara kerjanya itu ST32 ini akan mengirimkan sinyal ke sinyal aksi, dan juga akan melanjutkan ke step berikutnya yang sudah ditentukan. Itu adalah cara kerja dari ST32. Nah, langsung saja kita ke step pertama. Kita buka ke VMware, lalu program Yokogawa Centum, lalu System View. Nah, di sini saya akan menggunakan yang praktikum 2. Lalu kita ke FCS 101, ke FCS, lalu switch dev, ke switch, baru ke switch dev. Nah, apa sih yang diminta? Yang diminta itu adalah mengisi data-data tersebut, seperti start switch, terus high switch, low switch, valve A open, valve B open. Nah, ini jangan salah ketik karena nanti akan berpengaruh di step berikutnya. Nah, karena dia milih di SW0001 sampai 005, namun di file saya sudah membuat atau sudah ada sebelumnya di ini di 0226 sampai 0230. Nah, karena sudah ada, jadi saya tidak menambahkan di SW001. Nah, oke. Setelah dari itu, kita akan membuka ke FCS lagi, terus function block. Kita masuk ke function blocknya, lalu kita buka di DR003. Baik. Oke, kita close saja ini. Ini jangan lupa di save ya, kalau misalkan kalian membuatnya di SW0001. Nah, kita pergi ke function block. Nah, karena di sini sudah ada komennya, yang berarti ini sudah ada isinya, saya tidak akan mengubah apapun di sini. Saya lebih memilih untuk membuat baru di DR0015. Nah, ini saya sudah membuat. Terus di sini langkah berikutnya adalah panggil function block ST16. Nah, untuk membuat seperti ini. Nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya kalian tinggal ke insert, terus ke function block. Nah, di sini cari saja ST16. Nah, pilih yang ini ya, yang pertama, lalu kalian oke, dan tempelkan saja dimanapun, asalkan di kotak ini. Lalu nanti kalian bisa mengisikan ST01-nya secara manual. Oke. Nah, terus dari system view kita masuk ke FCS, baru ke function block, terus ke DR003. Tapi karena kita membuat di DR0015, nah kita juga harus masuk ke DR0015. Nah, nanti akan terisi atau akan ke generate ST01 yang telah kita bikin tadi. Nah, terus apa yang diminta? Nah, benar kan? Terus kita masuk ke ST01. Nah, di sini kita akan mengedit sequence table-nya. Nah, ini ke pilihan default saja, tidak usah diubah apapun. Nah, terus kita harus masukkan start switch
switch.pv sampai low switch.pv di C01, C02, C03. Nah, kenapa sih nggak boleh salah dari pengisian yang di awal tadi? Nah, nanti akan dipakai di sini. Jadi kalau misalkan kalian salah mengisi, maka akan berpengaruh juga di step ini. Nah, saya sudah isi seperti yang diminta oleh modul tersebut, lengkap dengan komennya. Jadi start switch, jadi kan saya sudah mengisi juga kan tadi, start switch.pv, terus high switch.pv, low switch.pv, terus datanya on semua, terus komennya juga start high level, terus low level sudah diisi juga. Terus yang bawahnya saya sudah mengisi juga valve A open, terus valve B open. Nah, terus di datanya itu high, terus komennya valve A buka, valve B buka. Sudah. Nah. Oke. Terus di step berikutnya itu kita mengisikan settingan aturan kondisi. Nah, untuk aturannya itu dia dari C0 baru dia dia mengikuti sekuennya itu dari atas ke bawah, jadi dia vertikal gitu. Nah, terus isi Y pada C0, C2 dan seterusnya. Jadi dia tuh mengisinya dari atas ke bawah gitu. Nah, saya sudah isi juga step 1 A1, terus si C0 ini step pertamanya aktifin C0, terus terus seterusnya begitu. Nah, habis itu ada saturan isikan untuk sinyal aksi. Nah, ini untuk yang kedua, yang outputnya. Ini juga sudah saya isi tuh di valve A, di A0 dan A02 seperti yang sudah dijelaskan di modul. Saya sudah mengisinya. Lalu kita setting next step. Nah, ini untuk step-step yang akan kita jalankan di sequential table. Nah, ini normal saja, ini default saja. Oke. Nah, jangan lupa mengisi di bagian sininya ya. Oke, saya juga sudah mengisi. Nah, kita masuk ke operasi dan monitoring. Nah, setelah itu kita jangan lupa save. Oke. Nah, kalau bisa kalian perhatikan errornya harus 0 ya, dan juga warningnya harus 0. Nah, kalau misalkan ada errornya 1, coba perhatikan lagi pengisian ininya, data tag name.data item sama datanya. Coba kalian perhatikan kembali dan juga samakan dengan yang kalian isi sebelumnya yang di di step sebelumnya. Nah, kemungkinan salahnya itu di situ. Nah, oke. Baru kita masuk ke sini ya, operasi monitoring ST01. Nah, ini kita bisa sabar, kita ini dulu deh. Oke, kita tes function. Oke. Nah, saya sambil jelaskan ya. Nah, jadi dari menu name ini nanti kita panggil di faceplate-nya itu ST01, start switch, high switch, dan bla bla bla. Nah, nanti akan seperti ini. Namun saya tidak akan memanggil satu-satu, saya akan manggil semua dengan menuliskan menu praktikum. Jadi itu sudah tertera semua. Nah, terus nanti ubah ST01 ke mode auto. Terus nanti on kan start switch. Nih, start switch. Terus ke high switch-nya juga di on kan. On.
baru amati valve A dan valve B serta step yang dikerjakan. Oke. Oke, sudah ya? Belum. Nah, terus monitoring juga dilakukan dari window Oke, nih ini name faceplate. Kita tinggal tuliskan saja menu praktikum. Dia akan langsung muncul menu seperti ini. Jadi kita tidak usah membuat lagi dari nol ya. Karena kita masih di sistem sekuensial, kita akan pilih yang sistem sekuensial. Nah, di sini kita apa tadi disuruhnya? Jadi ini ubah mode ST01 ke auto. Nah, tadi kan kita bikin ke ST01 ya di yang ST16 itu. Jadi dia akan muncul dengan nama ST01. Kita ubah saja ke mode auto. Oke, dia sudah mode auto. Lalu kita on kan start dan high. Kita on kan start dan high. Tuh, berarti si switch A nya pindah menjadi high level. Nah, kita juga bisa lihat di mode tuning. Nah, jadi apa sih yang terjadi di balik layarnya? Jadi kan ini cuma bisa dilihat visual gitu kan. Nah, ini bisa lihat juga di mode tuning. Nah, terus pilih yang ini, yang sequence table. Nah, ini yang merah-merah ini berarti sedang aktif sequence-nya. Oke, terus coba Oke, masih di mode auto, terus startnya on, off kan yang high dan on kan yang low. Oke, masih di start. Oke, high T. Nah, ini pindahkan ke switch B, terus valve-nya open. Mari kita lihat lagi di table. Nah, ini pindahkan, tadinya merahnya di sini, jadi di sini yang menandakan yang merah ini adalah sistem yang sedang aktif. Oke. Oke, terus kita masuk ke praktikum interlock atau logic. Nah, dengan tujuan mendefinisikan fungsi interlock sistem, terus operasi dan monitoring terhadap fungsi control sequence, terus menetapkan dan mengoperasikan konsep interlock sistem pada distribute control system. Nah, nanti kita ninjau sistem ini. Nah, dalam mekanismenya itu keadaan operasi normal level tangki dikontrol oleh valve A, terus melalui pengontrolan LC dan pengaliran produk dipompa oleh pump B. Ini pump B. Terus selain itu pengontrolan LC pada tangki tersebut dipasang 3 switch atau sensor pendeteksian level tangki, yaitu LS, LAA. Pokoknya LL ini tuh artinya tuh low A, terus low B, low C. Nah, di sini aksi interlock ini akan terjadi apabila 2 dari 3 switch detektor level low A, low B, atau low B, low C, atau A, C. Pokoknya minimal 2 itu aktif. Nah, baru operator logikanya itu akan berjalan. Nah, gimana sih praktikumnya? Nah, ini langkah implementasinya. Kita ini close aja dulu ya. Kita close juga. Ini jangan di close. Yang kita close itu yang ini. Ini juga kita close.
Oke, baik. Kita mulai dari sistem view dan buka folder FCS yang tadi FCS, terus ke function block. Oke, FCS terus ke function block. Terus kita ke DDR002. Terus pilih yang ini, kita isiin ya, SLLA. Nah, karena tadi saya juga sudah bikin di DR 0015, bukan itu, ke mana tadi ya, switch lab deh. Nah, oke, situ sudah bikin juga, sudah ada di sini di filenya, yang dimana ada di 0220 sampai 0222. Nah, ini sudah saya isi ya, tuh, serta ada resetnya, tuh resetnya juga sudah ada. Nah, terus abis itu kita ke FCS terus ke message. Nah, di message itu ini message, oke, FCS message, terus kita ke AN 0101 sesuai pada perintah, lalu tuliskan level dari annonciation. Nah, jadi nanti akan ada kata-kata level tank low untuk annunciatornya. Nah, terus pada block builder DR002 atau 0015 tadi, pilih blok fungsi ISD. Nah, kita close. Ini jangan lupa di save juga ya, jadi setiap ada perubahan kita jangan lupa save. Oke, oke. Kita lanjut ya. Maaf tadi di pause bentar. Kita masuk ke ini, function block builder DR002. Nah, tapi saya bukan di situ ya. Nah, saya sudah buat di DR007 ini nih, yang interlock logic. Nah, kenapa sih nggak di 002? Karena sudah terisi ya oleh override. Nah, ini 007. Nah, nanti isinya tuh seperti ini. Terus, nah, di ESD tekan tombol pengeditan. Oke, ESD, masuk ke ESD. Nah, ya ESD ini. Oke, masuk ke tombol pengeditan ini kan. Oke. Nah, kita perbesar. Kita turunkan. Nah, karena saya sudah mengisi seperti logika seperti ini. Namun apabila kalian belum ada logika seperti ini, kalian bisa mengisinya secara manual ya. Nah, setelah itu saya sudah isi. Nah, nanti kalian bisa input manual juga kok apabila tidak ada logikanya. Nah, hingga logikanya seperti ini, reset PV1, terus ada reset PV2, pokoknya rangkai sedemikian rupa. Nah, terus habis itu kita masuk ke faceplate lagi, berarti kita harus menghidupkan lagi. Ini berarti sudah selesai ya interlocknya. Kita masuk ke sini, kita jalankan lagi test functionnya.
Nah ini juga sama ya, ini bisa diaktifkan secara manual satu-satu atau kita panggil semua di menu praktikum tadi. Nah ini SD, ini untuk manggil satu-satu ya, terus nanti bisa dituning, bisa dilihat. Oke, ini nanti kita bisa monitoring fungsi logikanya juga, jadi apa aja yang kita nyalakan itu nanti akan ditampilkan visual di sini. Ini dia nanti kalau misalkan nyala, kalau nggak salah tuh dia warnanya pink, bukan pink sih, magenta. Oke, masih belum selesai, masih loading. Oke, ini komplit ya, sudah komplit. Kita panggil lagi di menu praktikum. Nah di sini itu kita pilih yang interlock atau logic. Nah jadi ini adalah tampilan visualnya. Ada LS, LAA, LLB, LLC, lalu ada PAM-B nya ya. Terus ada ISD. Nah kalau misalkan kalian name terus lihat satu-satu, nanti cuma satu doang yang tertampil. Dia lebih baik langsung semua saja. Oke, terus apa sih yang diminta? Nah yang diminta itu kita tuning ya, tuning si ISD tersebut. Nah kita tuning, oke, tuning, baru giga chartnya. Nah sama ya, seperti ini. Oke, sehabis itu kita ke sini, Windows ini nih, itu kita setting 30. Oke, ini close aja, ini minimize ini LC ini ya. Oke, kita, dia manual atau auto ya? Auto, dia auto. Oke, kita coba-coba saja, kita pindahkan ke auto. Coba SV nya, kita SV itu set value, jadi kita maunya segimana sih datanya. Nah dia akan pindah ke 30. Di sini kan ada 0 terus 20, ini 30 kan. Nah ini mungkin coba 20. Nah dia akan jalan ininya sesuai dengan yang tadi kita beri. Nah jadi set value nya di atas. Jadi kalau misalkan ini auto, kayaknya dia bakalan naik sendiri ya kalau auto ya. Ini kan karena manual, jadi kita setting sendiri. Coba kita ini deh ke auto. Oke, tuh jadi berubah ya. Kita nolkan dulu, kita coba nolkan. Setting point ini menjadi 0 ya. Tuh dia akan turunkan, dia akan menyesuaikan dengan set value yang telah kita berikan gitu. Nah dia karena kita setting 0, dia bakal turun terus MV nya. Tapi kalau kita kasih misal 10 deh ya, nah dia akan naik, dia akan menyusul nilai SV nya, set value yang telah kita berikan. Nah seperti yang terus kita akan masuk, gimana sih cara masuk ke interlocknya. Jadi dia tuh harus 2 yang nyala gitu. Nah baru interlocknya akan aktif. Oke,
Nah, jadi di LC itu gitu ya. Pokoknya kalau misalkan manual berarti yang hijau-hijaunya ini akan mengikuti apa yang kita kasih. Tapi kalau misalkan auto, dia akan mengikuti sesuai dengan set value yang kita berikan. Jadi gitu. Ini kita bisa on kan, lalu pumpnya juga aktif, matikan lagi. Oke, jadi seperti itu praktikum yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.